Oke guys, balik lagi di Jasli Channel. Sekarang gue sama Sodik udah ada seseorang nih di tengah-tengah kita. Namanya Kak Agnes. Yap. Boleh Kak Agnes perkenalin diri lu Kak di depan kita semua gitu. Coba gua kenalin dong diri lu, siapa namanya, tinggal di mana. Oke, kenalin nama gue Agnes Christina Natania. Gue tinggal di Pelumpang. Yang tau Pelumpang pasti tahu kan, Tanjung Priok situ. Masih Priuk ya, daerah Priuk. Anak Priuk, oke. Asik. Terus kesibukan sehari-hari nih Kak, ngapain aja tuh Kak? Kesibukan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja. Oh, lu kerja juga ya Kak? Iya, di suatu perusahaan. Di Ya. suatu perasaan. Mm-mm. Itu lu kok kerja sih Kak? Cewek harusnya kan, kalau cewek di rumah aja gitu. Lu ada pemikiran apa gitu kerja? Sebenarnya mah gabut sih. Gabut Tapi ya? karena suami izinin, ya kerja aja, nggak apa-apa. Selagi diizinin sih. Oh, selagi diizinin kerja itu ya? Iya sih bener. Cuman kalau kerjanya gitu pagi, siang gitu apa gimana? Enggak, kerjanya itu sip-sipan. Oh sip-sipan, jadi pagi, sore atau masuk sore gitu, balik malam gitu ya? Iya, malamnya nggak malam banget sih, paling jam 12. Dijemput Jam 12 apa mah gimana? malam banget Kak. Iya, segitu mah bagi pekerja wanita mah nggak terlalu malam. Bagi pembegal itu target yang pas itu jam 12 malam. Iya, kan ada penjaganya. Oh, lu dijemput sama Iya, suami sama gitu. suami tercinta. Emang status lu apa tuh Kak? Statusnya status sudah menikah, sudah punya anak. Oh, pantas. Jadi ada yang antar jemput lah ya. Iya. Nggak sendirian gitu kalau balik kerja. Udah punya anak Udah. satu Kak. Satu laki-laki. Pasti ganteng. Oh, ganteng. Siapa tuh namanya? Namanya Fairuz Al-Syauqi. Fairuz Al-Srauki. Panggilannya Pai, bukan? Bukan, Fairuz. salah. Sauki. Oh, Syauki. Iya. Namanya siapa? Fairuz Syauqi. Al-Syauki. Tapi kok nama lu Agnes itu Kristiani gitu sih Kak? Gini. Kayak lebih mengarah gimana gitu? Tadi Agnes apa? Kristina ya? Iya, Kristina apa? Natania. Natania. Iya, nama lu mengarah ke non muslim ya Kak? Beda sama anak ya, tau nggak? Iya, tapi gue lihat kok tampilannya dia berhijab gini ya Dik ya. Kayak gimana nih Kak? Gue jadi bingung Kak Iya. antara nama sama penampilan lu Kak. Iya, iya. Kalau untuk nama sih tetap ya bawaan dari lahir karena kan itu pemberian orang tua. Tapi gue itu mualaf. Oh, lu Iya. mualaf. Oh, jadi lu mualaf. Boleh Kak coba ceritain gitu perjalanan apa gimana Dik? Iya. Lu kok bisa mualaf sih Kak? Dari apa Ajakan tuh, dari siapa mana? Iya, gitu. dari Ya. ajakan Intinya siapa? mah kalau kita bilang hidayah ya seseorang masing-masing punya dapat hidayah. Tapi kalau kita nggak jemput hidayah itu namanya bukan dapat hidayah dong. Nah, dari situ gue awalnya tuh buka YouTube. Ya. YouTube karena hati gue tuh kosong, hampa dan segala macam. Ketemu lah tuh si dokter Ustadz Zakir Naik. Oh iya, gue suka lihat tuh di YouTube ya, dokter. Ustadz Dia itu- Zakir Naik. Oh, lu jadi kena hidayah dari dia gitu Kak? Iya, dari YouTube tentang ketuhanan si muslim itu gimana, cara untuk beribadah, pengenalan pokoknya ya seperti itulah. Jangan terlalu dibahas ya, intinya begitu. Nah, hidayah itu gue masuk Islam tuh dari diri sendiri tanpa paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, apalagi pacar ya. Dulu saya sama suami tuh masih pacaran. Pacaran tapi beda agama gitu Kak? Iya. Oh, Nah. terus kok lu bisa sih sampai lanjut ke jenjang serius gitu? Lanjut ke jenjang serius ya. Iya. Jadi tuh gue sebenarnya sebelum nikah itu sempet ngaji di guru ngaji suami. Nah, dari situ dalam perasaan hati tuh kok gue gini-gini aja gitu. Gue kurang ilmu gue tuh kurang. Ilmu gue tuh masih cetek gitu. Pengenalan tentang Islam tuh masih jauh. Belum terlalu belum terlalu dalam gitu. Nah, dari situ walaupun dulu sempet dibilang lucu sih, belajar sholat di kerjaan di suatu perusahaan gitu, setengah jam break dan itu buat ngapalin sholat doang. Oh, di saat Boro-boro mau break. berarti di saat lu istirahat tuh cuma belajar sholat gitu Kak? Iya, saking gue bener-bener pengen banget masuk Islam. Dari situ kayak merasa ada kurang. Nah, sebelum itu tuh gue juga sholat dulu, minta sama Allah, ya Allah, saya masih kurang gitu, ilmu saya masih kurang, saya pengen gitu di pondok pesantren. Sedangkan itu gue di perusahaan itu udah tanda tangan kontrak
namanya tanda tangan kontrak, ketika kita keluar tanpa sebab itu pasti kena denda dong. Iya benar-benar. Nah dari situ gue berdoa, ya Allah ini gimana caranya supaya saya tuh putus kontrak, keluar dari sana dan nggak ada ikatan apa-apa. Nah kira Allah tuh emang sih bikin sesuatu hal yang benar-benar gue sakit. Jadi tuh gue tuh kasir di suatu perusahaan, gue ninggalin stroke doang, itu bikin fatal dan akhirnya gue dikeluarin. Nah dari situ, ya Allah ini kali jalannya ya mungkin supaya gue keluar. Nggak lama, 2 minggu kemudian langsung gue dapet ditelepon sama guru ngaji, Nas berangkat, kamu dapat pondok pesantren yang membebaskan biaya apapun. Nah dari situ, oh gue tahu. Itu di pesantren itu kak? Pesantren di Bekasi. Oh di Bekasi. Tapi kak gue masih penasaran lu tentang sholat itu, lu sholat itu belajarnya tuh dari mana? Kok lu bisa kayak lu kayak sholat gitu? Kalau dari YouTube mungkin ribet ya, jadi ada teman-teman kerja gitu yang saling ngajarin gitu. Nas, gue yang minta gitu, tolong dong catetin dari pertama sholat itu gimana caranya, awalnya cuci tangan gitu. Bahkan lu berarti diajarin dari teman ke teman gitu kak? suruh Iya. catetin di printek kasir, bayangin supervisor gue lagi kemana gitu, gue ngumpet buka high heels, terus gue belajar soalnya di pojokan deket baju-baju gitu kan. Dulu gue kerja di toko baju, gue ngumpet di situ belajar sholat sambil diliatin, oh gini, coba dong ajarin gue at-tahiyatul ya, bener gak sih? Itu kan paling panjang buat penutupan sholat. Oh bener gak sih gini, gitu deh. Tapi itu lu ngafalin surat kayak misalnya baca-baca sholat itu berapa lama kak? Kurang lebih mantepnya sebulan. Sebulan ya? Udah. Tapi sebulan itu udah termasuk yang lumayan cepet sih. Karena kan lu udah gede, biasanya tuh kalau misalnya kayak gitu-gitu yang gue tahu ya, kalau dari kecil tuh ya, baru dia kayak gampang buat menghafalin. Oh iya kak, ini mengenai surat nih, tapi lu bisa nggak gitu kayak ngaji gitu kak? Kalau untuk ngaji sih mungkin masih ikro ya, baru ikro. Oh berarti lu baru memahami gitu ya kak? Tapi kalau untuk surat, namanya kan kita sholat, pasti ada untuk pembacaan surat. Iya benar-benar. Surat pendek gitu, Iya, nggak mungkin surat panjang. Coba contohin satu surat yang lu paham gitu, walaupun masih baru tahap belajar nih guys, ya wajarin aja guys. Oke. Gue Contohnya hafal 4 surat. satu surat aja. Oke, satu surat. Aja. Al-Ikhlas. Iya Al-Ikhlas. Paling bermakna gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak bercucu, tidak diperanakan. Dari situ gue nangkep bahwa tuh Tuhan tuh nggak diperanakan gitu. Tuhan tuh nggak kelihatan. Iya. Dan Allah itu cuma satu, nggak banyak. Dari situ, dari surat itu benar-benar ngeyakinin tuh ketuhanan dari situ guys. Jadi tuh awal mula kayak lu belajar tentang agama gitu dari surat itu juga kan? Kayak memahami. Dan dari situ baru lu kayak nyari-nyari lihat dari YouTube. Dan tanya dari teman-teman sekitar lu yang beragama muslim. Betul. Nah, lu kan dari ibarat kata pindah agama kayak gitu, ada nggak sih kayak keluarga gitu, misalnya adu banding gitu, apa nggak setuju dari keluarga apa gimana gitu kan? Pasti jelas benar-benar nggak setuju, karena kan dari pihak bapak gue kan 100% Kristen dan orang Chinese itu adatnya keras. Nah gue beraniin diri buat memeluk agama Islam tuh tanpa sepengetahuan dia dulu, Tanpa sepengetahuan biar gue keluarga tuh lancar belajar agamanya tanpa diganggu, fokus, jadi nggak mikirin kemana-mana gitu. Dari pihak keluarga mah pasti nggak setuju, jauh perbandingan nggak setuju. Nah terus pas udah tahu nih lu kayak pengen udah pindah agama nih jadi Islam gitu, nah dari keluarga apa tanggapannya gitu? Ya udah, ya inilah Akmas sekarang gitu, kita saling menghargai. Waktunya bokap ya izin. Tapi awal-awalnya itu pasti ada ini dong, Tetap kontroversi pertentangan yang ya. sangat-sangat berat, dan pasti dari pihak orang tua nanya, lo tuh masuk Islam karena siapa? Karena si suami? Apa karena siapa? Apa lu karena cinta lu ninggalin Tuhan lah segala. Nah, diajarin sama guru ngaji kalau kita untuk membahas membalikkan perkataan ke orang tua tentang perkataan
yang bertentangan jangan terlalu kasar gitu ya. Gue cuman balik, ya udah Pak, ini kan jalan Agnes yang milih gitu. Ya udah Bapak kan udah masing-masing, akidah Bapak, akidah Agnes, sudah kita udah masing-masing gitu. Oh dari situ bokap udah capek nanya-nanya kali ya. Jadi ya udahlah, dia datang, dia kaget. Biasanya gue nggak pernah salaman, tapi kan dalam Islam kita yang lebih tua harus kita salim. Iya, benar. Dari Benar, situ Kak. bokap gue makin luluh. Oh beda ya gitu. Dari situ udah kita sama-sama saling menghargai aja. Nah di satu sisi ada nggak sih yang support lu gitu? Yang support banyak, yang ngejatuhin banyak. Yang support banyak, yang Yang jatuhin ngejatuhin banyak. banyak. Coba Sama-sama banyak iya, berarti. coba ceritain Kak kayak gimana? Yang Em, support dulu dah, contohnya yang support kayak gimana? sih paling pertama mah suami sih. Oh dari suami gimana Suami, nih? pihak dari keluarga suami itu ngedukung banget ngedukung. Mendukung banget. Kalau dari pihak yang ngejatuhin ya mungkin ya teman-teman di luar sana mungkin kecewa, ya Agnes kok pindah agama sih, agama Hindu kemana, padahal lo kan taat. Bahkan gue dulu pernah ngajar kayak guru sekolah minggu, kayak ngajar orang ngaji gitu, dan itu bersangat, teman gue tuh sampai geleng-geleng, hah? Sampai bingung gitu lah. Sampai Iya. lo tuh bahkan jujur aja ya, sekeluarga denger azan di TV langsung dicabut, langsung dimatiin, saking bener-bener nggak, gimana ya, bukan gue yang cabut sih, bukan dari pihak keluarga gue yang cabut kan, karena apa sih, saking nggak sampai akhirnya berubah total, sampai tuh bahkan semua geleng-geleng. Hah? Sampai nggak nyangka gitu ya Kak. Kok bisa sih total loh, berubah total. Emang sih resikonya dijauhin keluarga, kurang deket, tapi gue tuh nggak terlalu pentingin, yang penting dari orang tua. Selagi orang tua masih ngerangkul ya gue fine, walaupun banyak dari pihak keluarga yang berbeda, agak tetap jadi renggang, hubungan kita tuh jadi renggang. Terus kan lu udah punya anak nih Kak. Nah, hubungan maksudnya tuh orang keluarga lu tuh ke anak lu tuh hubungannya tuh gimana gitu? Hubungannya sih baik. Ya, udah alhamdulillah sama-sama bisa terima gue, bisa terima suami, bisa terima anak. Itu yang paling penting udah. Oh iya. Itu pun dalam pergumulan doa gue sih yang pertama sama Allah, akhirnya dijawab, pelan-pelan persatu-satu dijawab. Ya walaupun perjalanannya kan rumit banget, Tapi membawa hasil yang luar biasa ya. dan emang tuh sengaja Allah bikin perjalanan hidup gue tuh serumit, setajam apalah ibaratnya batu-batu gitu, dan akhirnya emang Allah bikin supaya gue tuh sharing lagi ke kalian, gini loh, tanpa cobaan gitu kita nggak bakalan bisa sharing-sharing kayak gini. Iya betul. Pasti apapun yang Allah kasih cobaan ke kita, nggak mungkin kan di luar kemampuan kita, pasti kan pas, tepat ya, intinya gitu lah. Pas dan tepat pokoknya ya Kak. Oke Kak Agnes, ada nggak sih yang pengen lu sampein buat teman-teman Justly Channel gitu, untuk kayak apa gitu? Ada sih pengen gue sampein. Yang pengen gue sampein adalah ketika lo ngambil suatu keputusan, dan itu lo harus berpikir matang-matang dan harus mantep ya. Dan ketika lo ngambil keputusan, tengah jalan lo goyang, akhirnya ambiar, nggak jadi. Jangan kayak gitu ya. Jadi ketika lo mantap, lo udah tahu resikonya apa, kedepannya gimana, itu yang harus lo pegang gitu, harus pegang teguh keputusan itu. Itu aja sih yang pengen gue Untuk sampein. yakinin kalau lu mau ngambil keputusan itu gitu. Pasti ada orang juga lah kayak udah ambil keputusan, kesananya pasti ada yang nyesel kayak gitu Kak. Iya, tapi Ya sih intinya biar nggak nyesel lah ya di sampai sekarang sih nggak ada kata penyesalan sih. Segitu aja Kak. Iya, itu aja. Oke guys, mungkin dari konten podcast hari ini ya segitu dulu aja ya kali ya. Terima kasih nih buat Kak Agnes nih untuk udah mau sharing pengalamannya. Semoga bermanfaat juga untuk kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya guys, karena di sini kita juga masih sama-sama belajar lah istilahnya. Mungkin untuk kalian yang suka video ini, untuk podcast selanjutnya gue bakal ngadain orang-orang yang ceritanya unik gitu ya Kak. Oke guys, jangan lupa juga nih subscribe nih di bawah sini nih. Biasa biar konten gue keluar iklan gitu. Biar bisa shopping kayak orang-orang. Oke guys, pokoknya thanks for watching ya. Jangan lupa saksiin untuk video berikutnya. Thanks.